Wa ma sana'ta bi ra'sil ilm. Kalau ente nanya ilmu yang spesial, bagaimanakah perlakuanmu terhadap pondasinya ilmu, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perlakuanmu terhadap akarnya ilmu? Ente minta buah yang spesial, nanamnya belum nanam udah minta buah yang spesial, begitu ibaratnya. Wa ma ra'sul ilm ya Rasulullah. Nanya ini orang, apa pondasinya ilmu wahai Rasulullah SAW? Pondasinya ilmu itu apa? Bangunan kalau nggak ada pondasinya bisa berdiri apa kagak? Begitu juga orang alim. Orang alim kalau nggak ada pondasinya akan goyang, akan menjadi orang alim yang menyesatkan umat, yang menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW, yang sekarang begitu berkembang biak di mana-mana. Ulama pada ngajarin murid-muridnya benci sama Nabi Muhammad SAW, ngajarin murid-muridnya benci sama keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ada akbar musibah. Ini musibah yang sangat besar buat orang yang ada zaman sekarang. Kenapa? Karena ilmunya nggak ada pondasinya. Wa ma ra'sul ilm ya Rasulullah. Apa pondasinya ilmu wahai Nabi Muhammad SAW? Bertanya ini sahabat kepada Rasulullah SAW. Hal a'raftallah. Pondasi ilmu adalah yang pertama, hal a'raftallah. Ente kenal sama Allah apa kagak? Apakah engkau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanya Nabi Muhammad SAW. Udah kenal belum ente sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini orang udah kenal sama Allah, enggak bakalan ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Hal araftallah, apakah engkau kenal sama Nabi Muhammad SAW? Qala na'am, kata dia. Oh, kenal ana sama Allah Subhanahu wa taala. Kenal ana sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hal adaita haqqahu. Wa hal adaita haqqahu. Kalau emang ente kenal sama Allah, betul ente orang yang udah kenal sama Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Apakah ente sudah memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala? Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Antumasil awamirahu wa antujanib nawahiyahu. Haknya Allah adalah kita ikutin perintahnya Allah, kita jauhin larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Rasul ilm yang pertama. Kita disuruh sama Rasulullah SAW mengenal Allah, dengan kemudian akhirnya mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang namanya mati itu Rasul menceritakan an Bani Israel. Kata beliau, enggak apa-apa, la haraj, kagak apa-apa kita menceritakan tentang Bani Israel, li'annahum qaumun fihimul a'ajibu. Kata Rasulullah, Bani Israel itu kaum yang banyak cerita luar biasa terjadi pada mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Di Bani Israel, kata Rasulullah SAW, suatu hari ada kaum lagi safar, kharaja min qaryatihim, keluar mereka rombongan dari qaryahnya, wasalu, mereka sampai al-Maghbarah, Magabir, kuburan. Sampai di pekuburan ini Bani Israel, zat nggak ada yang cinta kepada kita setelah Allah lebih daripada cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita cinta sama Rasul, Allah nanggepinnya luar biasa, istimewa, kita dapat gabul dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna hubbah wa hubba man yuhibbuh. Mudah-mudahan Allah kasih kita cinta di hati sama Nabi dan cinta sama orang yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hal araftal maut? Qala na'am. Tadi ditanya yang di depan, apakah ente tahu sama Allah? Kata dia na'am, dia tahu sama Allah. Kemudian hal adaita haqqahu, apakah ente udah memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala? Jawab itu orang, masya Allah. Jawab dia, masya Allah, terserah Allah, katanya. Ini orang jawab di hadapan Nabi, terserah Allah. Jadi jawaban terserah tuh dari zaman dulu udah ada, tapi nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Anda bikin dosa udah ntar terserah Allah, ada di akhirat bagaimana? Terserah beneran, masuk neraka. Terserah Allah. Ente tobat mumpung masih hidup, ntar terserah Allah. Masya Allah, terserah Allah, kata dia. Akhirnya kata Rasulullah, la araftal maut, ente tahu nggak sama yang namanya kematian? Qala na'am, anda tahu sama yang namanya kematian. Sok tahu dia di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wa ma adatta laha. Kalau ente udah tahu sama kematian, udah siap ente. Apa persiapan ente buat kematian? Udah mempersiapkan apa anda untuk kematian? Nih,
majelis-majelis seperti ini yang kita banggain nanti setelah kita wafat. Majelis-majelis seperti ini yang akan kita banggakan setelah kita berada di alam akhirat. Alamus syiddah, alam yang sangat menakutkan. Kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita banggakan, yang akan kita harapkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, wa hal adatallah, apa yang ente siapin buat kematian ente? Gala masya Allah. Dia ngomong terserah Allah lagi. Kata dia terserah Allah. Qala idhab. Akhirnya kata Rasulullah SAW, idhab fahkum fiha fahkum ma fiha thumma ta'al. Kata Rasulullah SAW, ente pergi dulu sekarang, kata Rasulullah SAW, kemudian hakimi diri ente tentang yang namanya kematian, tentang yang namanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ente rasanya udah mempersiapkan kematian dengan betul-betul, udah siap-siap ente buat kematian ente. Orang bertarigah itu untuk mempersiapkan kematian, pagi berzikir, sore berzikir. Abdullah bin Umar mengatakan, idza kunta fis sabah fala tantadhiril masa, fa idza kunta fil masa fala tantadhiris sabah. Kalau ente ada di pagi hari, jangan nunggu sore buat beramal baik, buat beribadah, buat berzikir kepada Allah. Dan kalau ente ada di sore hari, jangan nungguin pagi buat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarih di Manhajul Imdad disebutkan, li anna li kulli waqtin fadlun fil adhkari, fadlun khasun fil adhkar. Karena setiap waktu punya keutamaan yang khusus di dalam berzikir kepada Allah. Semua tarigah begitu sama, para habaib, para sadah, pagi ada wiridannya, sore ada wiridannya. Kita juga orang Tijani begitu, pagi kita berzikir, sore kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rugi orang yang udah sampai gini hari belum istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu. Siapa orang yang masuk di pagi hari, jangan nungguin sore buat berzikir kepada Allah, buat beribadah kepada Allah. Laksanakan kebaikan pagi hari pada waktunya. Karena kalau wiridan pagi dikerjain sore, fatatka fadlu dzalikal waqt, fadlu dzalikal a'mal. Ente kehilangan keutamaan daripada amal ente. Keutamaan waktu dari amal ente kehilangan kalau ente ngamalin wiridan pagi di sore hari. Dan alhamdulillah kalau orang tarigah pagi berzikir, sore berzikir. Rasul mengatakan orang yang pagi berzikir niat sorenya mau berzikir, dicatat dari pagi sampai sore dia berzikir kepada Allah. Yang sore hari berzikir niat besok paginya mau berzikir, dicatat dari sore sampai pagi berzikir kepada Allah. Allahumma ij'alna minadz dzakirin Allah katsira. Mudah-mudahan Allah jadiin kita orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.